Maaf, saya ulangi lagi ya dari awal ya. Soalnya ini tadi belum ke record. Jadi saya ulangi lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses submit artikel jurnal, di mana pada proses submit artikel jurnal ada tiga tahap utama. Yang pertama itu kita tentukan jurnal yang akan dituju. Yang kedua, kita download template jurnalnya. Dan yang ketiga, kita buat akun pada jurnal yang dituju. Dalam menentukan jurnal yang akan dituju, kita sesuaikan dengan topik atau tema artikel yang kita miliki. Misalkan jika kita memiliki artikel dengan tema pendidikan, ya kita cari jurnal yang mempublikasikan artikel-artikel tentang pendidikan. Jangan kita memiliki artikel tentang pendidikan, tapi kita cari jurnal yang kesehatan. Itu nanti kan nggak nyambung. Jadi kemungkinan besar ditolaknya di awal itu sangat besar. Lalu setelah itu kita download template-nya yang diminta oleh jurnal tersebut. Kalau misalkan tidak ada template jurnalnya, kita bisa menggunakan template umum, misalkan ada judul, ada nama afiliasi, lalu ada pendahuluan, ada abstrak, introduksi, metode, hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka. Setelah itu, setelah kita menentukan jurnal yang dituju, menyesuaikan dengan template-nya, kita buat akunnya. Nah, ini untuk prosesnya. Dalam prosesnya itu, yang pertama tadi kita masuk ke yang download template jurnal. Setelah kita download, kita susun artikel sesuai template jurnal. Nah, setelah kita susun, kita buat akun kan tadi. Nah, setelah buat akun, kita login. Login ke websitenya jurnal itu tersebut. Nah, setelah itu kita submit, kita isikan tahapan-tahapannya dari mulai upload, misalkan nanti per jurnal itu beda-beda ya tahapannya. Ada yang kita harus upload dulu artikelnya. Terus ada juga yang kita isikan dulu penulis atau keterangan-keterangan tentang artikel kita. Nah, kalau sudah submit, nanti ada proses yang namanya pengecekan reviewer. Jadi, tugas kita itu sampai submit saja. Nah, setelah submit ini kita tunggu. Kita tunggu ini pengecekan oleh reviewer. Biasanya reviewer akan mengecek. Jadi ini tuh seperti kita membuat skripsi, lalu kita konsultasikan ke pembimbing. Nah, kalau di artikel atau jurnal ini kita submit artikel, lalu diserahkan ke reviewer. Nah, anggap saja reviewer ini dosen pembimbing. Nah, nanti jika ada revisi, maka kita harus mengerjakan revisi tersebut yang diminta oleh reviewer. Setelah dikerjakan, kita submit ulang lagi, nanti lalu dicek lagi oleh reviewer. Kalau masih ada revisi, ya kita revisi terus sampai si reviewer ini sudah tidak ada yang dikomentari dari artikel kita. Kalau sudah tidak ada revisi dari reviewer, maka proses publikasi itu dapat berlangsung. Jadi tahapan pada proses submit artikel itu seperti ini kurang lebihnya. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan pada submit artikel? Yang pertama, kita perhatikan kesesuaian artikel dengan tema atau fokus jurnal yang dituju. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi kita harus menyesuaikan jurnal apa yang sesuai dengan artikel atau tema atau topik artikel kita. Kalau misalkan pendidikan ya kita cari jurnal-jurnal pendidikan. Kalau tentang kesehatan ya kita cari yang tentang kesehatan dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita perhatikan struktur artikel. Ini menyangkut dengan template tadi. Template dari jurnal tadi. Jadi secara umum template atau struktur artikel itu terdiri dari judul, nama penulis, dan afiliasi. Biasanya kan gabung kan nama penulis dan afiliasi. Lalu email penulis atau corresponding author. Biasanya corresponding author saja yang diminta. Jadi kan misalkan ada 5 penulis, nanti yang ditulis bisa email corresponding authornya saja, atau jika bisa ya semua penulis dikasih emailnya. Setelah itu abstrak.
kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan serta referensi. Secara umum ya seperti kita nyusun skripsi atau tesis ya, cuma ini lebih padat kalau di artikel ini. Lalu kita cari referensi. Nah, kalau bisa dalam mencari referensi itu 70% referensi itu dari jurnal. Kan kalau jurnal itu kan setiap tahun mesti publish. Jadi referensinya itu baru. Nah, dan 30% itu dari buku. Kalau buku itu kan biasanya dari terbitan-terbitan tahun lama ya. Jadi kalau bisa 70% itu dari jurnal dan 30% dari buku. Ya untuk ini, kenapa kok dari jurnal ya untuk mengetahui updating dari penelitian-penelitian terdahulu dan lalu dibandingkan dengan penelitian kita kebaruannya apa. Jadi kita bisa tahu kebaruan dari penelitian kita apa. Setelah itu kita gunakan manajemen referensi sesuai standar. Jadi dalam menulis artikel ini, kalau kita mau sitasi atau memasukkan referensi itu agar mempermudah pekerjaan kita itu, kita disarankan untuk menggunakan aplikasi yang namanya misalnya ini Mendeley dan EndNote atau aplikasi lainnya. Lalu setelah itu kita sesuaikan artikel dengan template dan siap memperbaiki artikel. Jadi kalau misalkan kita belum tahu jurnal mana yang dituju, kita buat saja artikel dengan ini, dengan template atau struktur artikel secara umum seperti ini. Seperti yang kemarin sudah dibuat oleh Bu Ati itu juga sama seperti ini. Membuatnya belum sesuai dengan template, nanti kita sesuaikan dengan template-nya. Lalu apa saja yang perlu disiapkan sebelum submit jurnal? Yang pertama, sebelum kita submit ke jurnal, yaitu kita harus menyiapkan alamat email. Lalu yang kedua manuskripnya, manuskrip yang tadi, struktur artikelnya itu bisa sudah sesuai template atau yang secara umum, nggak apa-apa, kita siapkan dulu. Lalu cover letter, conflict of interest, lalu setelah itu yaitu data pendukung lainnya jika ada. Alamat email ini digunakan untuk apa? Untuk nanti kita register, misalkan kita belum punya akun di jurnal tersebut. Kalau kita sudah punya akun, ya alamat email ini digunakan untuk login ke website jurnalnya untuk nanti kita melakukan submission artikel kita. Nah, manuskrip ini untuk nanti yang kita mau upload atau mau kita publish. Nah, cover letter itu seperti surat permohonan. Nanti saya kasih contohnya. Dan conflict of interest itu seperti surat pernyataan. Nanti juga saya kasih contohnya di slide selanjutnya. Nah, sedangkan data pendukung lainnya ini bisa berupa data-data yang tidak ditampilkan di artikel kita. Misalkan data mentahan seperti itu. Nah, kalau di artikel kita, kita hanya menyajikan grafiknya berupa grafik udah jadi kan, hasil olahan kan. Nah, di data pendukung lainnya, kita bisa menampilkan tabelnya. Tabelnya seperti apa. Lalu selain itu, kita juga bisa menambahkan data pendukung itu berupa hasil Turnitin atau yang lainnya juga bisa. Tapi kalau kita tidak mau menampilkan ya tidak usah, nggak apa-apa karena data pendukung ini biasanya tidak wajib. Nah, lalu yang tadi kan saya jelaskan bahwa cover letter itu seperti surat permohonan. Bagaimana cara membuat cover letter? Yang pertama itu kita tuliskan nama dari editor in chief atau kepada siapa cover letter tersebut kita kirimkan. Biasanya ini kepada kepala editor atau editor dari jurnal yang mau kita tuju. Jadi pengelola jurnalnya itu siapa? Biasanya di websitenya itu ada. Setelah itu kita tulis permohonan tertulis untuk publikasi pada jurnal target. Selanjutnya ringkasan kontribusi yang kita lakukan dan sekilas hasil penelitian kita. Jadi kita jelaskan secara singkat penelitian
kita ini atau artikel kita ini menjelaskan tentang apa, lalu pernyataan bahwa semua penulis jurnal telah menyetujui isi artikel dan bersedia dipublikasikan pada jurnal tersebut. Setelah itu yang terakhir yaitu identitas lengkap dari corresponding author atau penulis yang bertanggung jawab mengurusi proses korespondensi dan submission. Jadi di akhir itu kita tuliskan nama corresponding authornya siapa, lalu kita tuliskan alamat emailnya atau alamat kantor seperti itu. Berikut contohnya. Jadi di sini saya tunjukkan eh, cover letter, contoh cover letter ini dalam bahasa Inggris. Nanti Bapak Ibu bisa buat sendiri dalam bahasa Indonesia jika mau ke jurnal Indonesia. Jadi ini di pojokan sini saya tuliskan tanggalnya, tanggal berapa, misalkan tanggal sekarang ya 8 Juni 2023. Ini kepada, ini namanya, nama kepala editornya atau pengelola pengelola jurnalnya, editor jurnalnya yaitu Profesor Wihe, Editor in Chief of Case Study in Thermal Engineering. Ini nama jurnalnya. Jadi nama jurnal itu Case Studies in Thermal Engineering. Di paragraf pertama ini saya menjelaskan bahwa manuskrip atau artikel saya yang berjudul efek bla 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 sekian ini akan dipublikasikan sebagai original research atau artikel penelitian pada jurnal CSIT ini. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mempublikasikan di jurnal UNS ya nanti disebutkan bahwa Bapak Ibu akan mempublikasikan jurnal atau artikel yang berjudul apa, misalkan pembelajaran apa misalnya ya seperti itu sebagai artikel penelitian di jurnal misalkan JPTIK ya, misalnya seperti itu. Lalu di paragraf kedua ini saya menjelaskan tentang gambaran singkat atau ringkasan dari penelitian saya. Nah, yang paragraf 3 ini saya jelaskan bahwa tadi kan semua penulis karena kan yang di sini hanya mencantumkan nama corresponding author. Jadi intinya di paragraf 3 ini menyebutkan bahwa semua penulis itu setuju dengan apa yang akan kita submit di jurnal ini. Nah, untuk paragraf 6 ini, paragraf 4, maaf, paragraf 4 ini menuliskan reviewer jika ada rekomendasi reviewer. Kalau misalkan tidak ada, ya nanti ini. Kalau misalkan tidak ada, ya nggak apa-apa, nggak usah dicantumkan. Jadi hanya sampai paragraf ketiga ini. Lalu kita masuk ke thank you dan nama dari corresponding autornya siapa. Jadi seperti ini identitasnya, kurang lebih seperti ini. Setelah itu, ini tadi contoh cover letter. Nah, setelah itu ini contoh dari konflik of interest. Jadi ini berupa pernyataan bahwa kita tidak memiliki kepentingan di jurnal ini. Seperti itu. Jadi biasanya kita ada template-nya seperti ini. Jadi misalkan tidak ada template-nya, kita bisa gunakan template yang ini. Nanti kita gunakan dokumen ini, lalu kita klik atau centang yang bagian atas yang menyatakan bahwa tidak ada konflik of interest. Kalau misalkan ada, kalian Bapak Ibu bisa tuliskan penjelasannya di yang bagian bawah. Nah, setelah itu, ini tadi untuk yang proses sampai submission. Kalau submission itu kita butuh tadi cover letter, manuskrip, sama conflict of interest, pernyataan. Nah, kalau semuanya sudah, kita proses submit sudah selesai, kita tunggu kan, ini jawaban dari reviewer. Nah, kalau misalkan reviewernya sudah melakukan revisi, dikembalikan lagi ke kita, itu juga ada cara-cara untuk menjawab reviewernya. Yang pertama,
kita mulai dengan berterima kasih kepada pengulas atau reviewer karena telah meluangkan waktu untuk menilai naskah kita. Kemudian, jelaskan bahwa kita telah mengatasi semua masalah yang mereka kemukakan. Mengatasi komentar pengulas tidak berarti Anda membuat perubahan yang disarankan pengulas. Itu berarti Anda telah mempertimbangkannya dan melakukan perubahan atau menjelaskan mengapa Anda memilih untuk tidak melakukannya. Jadi, misalkan ada komentar reviewer yang tidak sesuai dengan apa yang kita maksud di artikel ini, kita bisa menyanggahnya, tapi nanti dengan kita jelaskan alasan-alasannya kenapa kita tidak mau merubah artikel kita sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Setelah itu, buat daftar semua komentar pengulas dan jawaban untuk masing-masing komentar. Gunakan font atau warna yang berbeda untuk menyorot tanggapan Anda. Jadi, yang pertama kita lakukan itu, misalkan ada komentar dari reviewer, kita list dulu apa saja komentarnya. Misalkan di komentar ini kita buat di Microsoft Word ya. Kita buat di Microsoft Word, komentar-komentarnya itu fontnya warna hitam. Nah, untuk jawabannya, kita menggunakan warna font yang berbeda. Misalkan kita jawab dengan font warna merah. Lalu untuk di naskahnya nanti kita bisa menggunakan blok warna kuning agar untuk membedakan tadi. Jadi reviewer nanti bisa langsung menuju ke jawaban-jawaban kita. Hindari memberikan jawaban ya atau tidak. Bahkan jika Anda diminta untuk membuat perubahan kecil, seperti mengoreksi kata yang salah, eja, jadi kita bisa mengatakan, kami telah memperbaiki kesalahan ketik. Jika itu kesalahan yang serius, Anda juga dapat menambahkan, kami mohon maaf atas kesalahan kami. Jadi jika memungkinkan, kita harus menghindari jawaban ya atau tidak, atau jawaban singkat lainnya. Seperti ini contohnya kita disuruh mengoreksi kata yang salah eja. Jadi kita bisa memberikan komentarnya atau menjawab komentar dari reviewer tersebut dengan mengatakan atau menjawab kami telah memperbaiki kesalahan ketik apa misalnya katanya apa seperti itu. Jadi jika bisa tolong hindari untuk memberikan jawaban singkat. Selanjutnya, bila memungkinkan, buat tanggapan agar peninjau atau editor tidak perlu membaca secara keseluruhan manuskrip untuk menemukan perubahan yang Anda buat. Misalnya, kami telah mengubah teks aslinya apa menjadi teks yang diedit. Silakan lihat halaman 5 dari naskah yang direvisi, baris sekian, dan halaman sekian, baris sekian. Seperti itu. Ini juga tadi berhubungan dengan pewarnaan warna yang berbeda dan highlight di manuskrip. Nanti saya tunjukkan contohnya. Lalu, jangan abaikan komentar apapun yang diajukan oleh pengulas. Anda harus menanggapi setiap komentar, baik yang membutuhkan perubahan atau menolaknya. Di slide sebelumnya tadi sudah saya katakan bahwa jika bisa tolong hindari untuk menjawab ya atau tidak, atau jawaban singkat lainnya. Apalagi sampai mengabaikan. Kalau bisa jangan sampai itu terjadi. Lalu, jika Anda tidak setuju dengan perubahan kecil yang disarankan oleh pengulas, maka lebih baik tetap membuat perubahan. Ini menunjukkan bahwa Anda terbuka terhadap saran. Ini maksudnya itu, ya kita membuat perubahan atau kita tidak membuat perubahan itu, ya kita tetap menyampaikan alasan kita kenapa kita mau merubah dan alasan kenapa kita tidak mau merubah saran dari reviewer. Yang terakhir yaitu bersikaplah bijaksana ketika menjelaskan mengapa Anda tidak setuju dengan pengulas. Untuk mendukung argumen Anda dapat menggunakan bahan tambahan seperti gambar dan tabel yang tidak akan Anda sertakan dalam naskah. Jadi ini menjelaskan itu tadi alasan. Kalau misalkan kita menolak untuk membuat perubahan, kita bisa memberikan keterangan-keterangan tambahan atau memberikan bahan pendukung lainnya yang mendukung argumen kita kenapa kita tidak mau melakukan perubahan tersebut. Oh, masih ada
Jika pengulas gagal memahami sesuatu yang Anda tulis, maka teks dapat diedit untuk memberikan penjelasan secara logis. Jadi misalkan ada komentar reviewer yang menanyakan tentang maksud dari kalimat kita itu, nanti kita bisa memparafrasakan lagi maksud dari kalimat kita tersebut atau maksud dari paragraf kita yang ada di naskah kita tadi. Lalu tanggapi setiap pengulas seolah-olah mereka adalah satu-satunya pengulas makalah Anda. Jangan menanggapi satu pengulas dengan silakan lihat jawaban kami untuk berkomentar 34 dari pengulas 2. Jadi ini tuh kan biasanya reviewer itu dua, minimal itu dua. Jadi seperti dosen pembimbing kan, kalau dosen pembimbing itu kan biasanya ada dua dosen. Nah di sini untuk reviewer itu sama. Jadi dalam menjawab pertanyaan masing-masing reviewer itu jangan sampai kita mengatakan coba lihat jawaban atau kita kalau bisa itu jangan sampai kita menjawab coba lihat jawaban untuk komentar nomor 34 dari pengulas atau reviewer satu seperti itu jangan. Jadi kita meskipun reviewer satu sama reviewer 2 itu pertanyaannya sama, ya kita jawab semuanya dengan jawaban yang sama. Lalu yang terakhir yaitu akhiri komentar kepada pengulas dengan kalimat seperti kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pengulas karena telah meluangkan waktu untuk meninjau naskah kami. Ini tidak wajib karena tadi di awal kita sudah mengucapkan terima kasih. Jadi ini sebagai tambahan saja kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan. Tapi biasanya saya tidak tambahkan, jadi hanya di awal saja saya mengucapkan terima kasihnya. Nah, seperti ini. Ini jadi ini untuk jawaban awal atau kata pengantarnya sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari reviewer. Jadi di sini itu intinya kita sangat berterima kasih atas ulasan dari reviewer. Nah, di sini saya juga menjelaskan bahwa ini jawaban kita itu berwarna merah ya, red color, dan untuk yang reviewer 2 itu berwarna biru seperti itu. Sebentar. Ini contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk yang jawaban reviewer, misalkan ini ada reviewer satu. Nah, kita jelaskan dulu bahwa kita berterima kasih. Lalu setelah itu kita sudah mengoreksi atau memperbaiki semua komentar dari reviewer dengan memberikan jawaban warna merah, red text below, di bawah ini, warna merah ini jawabannya, dan membuat perubahan pada manuskrip dengan yellow highlight. Jadi di manuskripnya kita memberikan highlight warna kuning. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti kita jawab dulu satu persatu. Misalkan ini untuk respon untuk reviewer satu. Ini komentarnya. Ini kita list komentarnya apa, poin satu apa, poin dua apa. Kita list dulu sebelum kita jawab. Setelah kita tahu jawabannya, kita jawab dengan memberikan font yang berbeda, warna berbeda, misal warna merah. Seperti itu. Lalu untuk yang reviewer 2. Reviewer 2 juga sama. Nih, untuk reviewer 2. Nanti di atas kita tuliskan lagi yang tadi di atas tadi seperti yang ini tadi. Kita mengucapkan terima kasih. Karena biasanya kan setiap reviewer itu di-split jawabannya. Jadi nggak jadi satu. Ada juga yang jadi satu, meskipun jadi satu tetap saja kita bisa memberikan keterangan tadi. We thank. Jadi kita bisa memberikan keterangan tadi, ucapan terima kasih dan menjelaskan bahwa yang jawaban kita itu kita berikan warna merah dan untuk di manuskripnya kita highlight warna kuning. Seperti ini jawabannya. Ini untuk respon to reviewer.
Nanti bisa saja kalian buat, Bapak Ibu buat dalam bentuk tabel juga bisa. Kalau ini saya buat dalam bentuk paragraf seperti ini. Nah, untuk yang manuskripnya kita highlight. Nah, agar mengetahui bagian mana yang kita ubah seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau belum, ya, belum ya. Kalau belum, kita bisa langsung praktek saja ya. Kita masuk ke jurnal JPTK. Ya, gimana? Halo, Mbak. Ya, ya. Itu kalau misalkan kita ini ya kita mau publish gitu ya, itu apakah harus menggunakan bahasa Inggris atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, misalkan kita tahu benar atau enggaknya artikel yang kita unggah itu eh, apa sebelum dipublish atau setelah dipublish, Mbak? Itu saja. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi, untuk menentukan apakah jurnal kita itu harus jurnal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu tergantung kitanya cari yang jurnal seperti apa. Kalau di sini, misalkan saya pilih jurnal Jiptek ya. Nah, jurnal Jiptek ini kita baca-baca dulu. Ini author guideline-nya seperti apa. Nah, ini kan dalam bahasa Inggris. Lalu kita cek dulu lagi untuk template-nya. Nah, di sini kan ada template-nya. Kalau enggak, kita cari ininya. Di jurnal ini dia mempublikasikan di di artikel-artikel sebelumnya, kita lihat jurnal ini mempublikasikan artikel yang bahasa Inggris saja atau bisa bahasa Indonesia. Kita lihat riwayatnya. Kita lihat dulu riwayatnya. Ini dari judulnya ini dia bahasa Inggris, bahasa Inggris. Nah, ada bahasa Indonesia, kita buka bahasa Indonesia, ini kita buka yang bahasa Inggris. Bentar, ini lama. Nah, ini untuk yang bahasa Indonesia kita buka artikelnya. Ini untuk yang artikel bahasa Inggris kita buka. Nah, ini yang tadi bahasa Indonesia. Kita buka ternyata isinya bahasa Indonesia. Nah, sementara yang bahasa Inggris ini kita buka ternyata isinya atau manuskripnya itu kita buka di sini ternyata bahasa Inggris. Jadi ini ada beberapa jurnal yang dia menerima bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi tergantung Bapak Ibu nanti cari jurnalnya yang seperti apa. Kalau misalkan saya cari jurnal internasional ya, misalkan cari jurnal internasional ya nanti berarti jurnalnya jurnal bahasa Inggris. Kalau yang ini di sini kita cari yang dipublikasikan, artikel-artikel yang dipublikasikan di edisi sebelumnya kita lihat. Nah, kalau ini mesti bahasa Inggris kan ya, kalau di jurnal internasional. Lalu kita cari di jurnal yang UNS misalnya. Misalkan ini, jurnal Sains Tanah. Kita lihat jurnalnya. Kita cari terbitan artikel-artikel sebelumnya seperti apa. Ini
bahasa Inggris semua. Jadi untuk yang sains tanah ini jurnal manuskripnya itu harus bahasa Inggris. Atau kita lihat di ini downloadan manuskripnya, di template-nya. Di template-nya tadi kita lihat template-nya ini ada versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi untuk yang Chiptek ini bisa kita publikasi artikel berbahasa Inggris dan juga bisa berbahasa Indonesia. Jadi kembali lagi itu tergantung dengan jurnal yang Bapak Ibu pilih. Lalu untuk yang pertanyaan kedua tentang bagaimana kita tahu apakah jurnal kita atau manuskrip kita itu benar atau salah pas publikasi atau sebelum publikasi atau setelah publikasi. Kembali lagi di sini. Jadi sebelum publikasi kita ada kesempatan untuk memperbaiki komentar dari reviewer. Jadi untuk mengetahui apakah jurnal kita itu benar atau salah atau sudah sesuai dengan jurnal yang kita tuju itu berdasarkan ini komentarnya reviewer. Nanti kalau misalkan ada revisi berarti kan jurnal kita belum sesuai. Jadi nanti kita bisa perbaiki lalu baru dipublikasikan. Jadi sebelum publikasi kita sudah tahu jurnal kita itu sesuai atau belum. Bagaimana Bu Tri? Putri ya tadi ya yang bertanya. Iya. Kemarin itu Iya, yang Mbak. kontak saya itu. Terus ini Mbak, kalau apa namanya kita mau menjurnalkan ya, berarti kan harus ada reviewer dulu. Nah, Saya kira itu dari saya. reviewer itu kita yang mencari atau memang sudah ada fasilitas dari jurnal yang akan kita tuju ya Mbak? Kami kembalikan. Ya, untuk reviewer ini kita tadi bisa mencantumkan rekomendasi di cover letter. Tapi itu nanti kembali lagi ke keputusannya si pengelola jurnal. Jadi itu tugasnya si pengelola jurnal. Seperti itu, Bu. Ya, Mbak. Oke, terima kasih, Mbak. Iya. Ya, sama-sama, Bu. Pertanyaan lain ada? Sudah ya? Kita bisa lanjut. Baik, jika tidak ada pertanyaan lain, kita lanjut. Kita langsung ke prakteknya. Misalkan di sini ada yang sudah punya akun di jurnal Chiptek ini? Belum? Belum, Mbak. Belum. Kita coba buat ya. Jadi untuk yang pertama, langkah pertama tadi, kita buka dulu. Ini webnya. Webnya kan ini Chiptek. Misalkan kalau sudah tahu webnya, lalu kita buka Chiptek, kita cari dulu tentang ini, jurnal ini. Dia nanti tentang apa, kita cari tahu dulu apakah sesuai dengan topik atau tema dari artikel kita cari dulu. Nah, ini fokusnya itu dia tentang science ini, Mindscope-nya. Nah, ini tentang eksplorasi pendidikan dan pelatihan vokasi terkait dengan civil dan mechanical engineering. Seperti itu juga informatika. Jadi kita anggap jurnal ini sesuai dengan bidang studi kita. Jadi nggak apa-apa kita langsung buat kalau misalkan ini sudah sesuai, kita anggap sesuai dengan artikel kita bisa buat akun di bagian sini. Nih, di bagian sini. Register. Kalau misalkan belum punya akun, berarti kita register dulu ya. Kita register. Tadi sebelum register kita harus menyiapkan email ya. Jadi kita siapkan email dulu untuk registrasi. Di sini misalkan saya buat nama saya Risita Kamila. Username-nya terserah Bapak Ibu username-nya apa, bisa email atau bisa terserah nama juga nggak apa-apa. Lalu passwordnya disamakan saja dengan password email juga nggak apa-apa biar nanti tidak lupa. Lalu kita validasi. Ini bisa mengikuti ya untuk registrasi jurnalnya. Nanti per jurnal itu beda-beda, kurang lebih ya sama seperti ini. Yang penting kita siapkan email kita. Jadi nanti tetap kita masukkan username, password, kita atur seperti itu. Ini kalau nggak ada yang bintang, nggak ada tanda bintangnya itu tidak wajib
diisi. Jadi bisa kita skip, kita langsung masukkan yang wajib-wajib diisi saja. Ini inisial tidak ada, gender tidak ada, tapi kita tulis tidak apa-apa. Untuk afiliasi ini kita tuliskan nama afiliasi kita. Lalu emailnya tadi apa? Emailnya Bapak Ibu diisi. Lalu ini tidak wajib diisi. Country tidak wajib, tapi kita isi, nggak apa-apa. Kalau yang ada datanya bisa diisi, tapi kalau yang tidak ada datanya dan tidak wajib itu nggak usah diisi, nggak apa-apa. Ini untuk konfirmasinya bisa dikirim email username, di email username-nya sama password-nya. Untuk ini area kerjanya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Register sebagai apa? Sebagai pembaca atau autor. Kalau kita mau submit berarti kita harus centang bagian autornya. Lalu kalau semua sudah dicek, diisi semua, kita klik register. Oh, ternyata ini nggak boleh. Ini ada ketentuannya. Phone number is required. Jadi phone number-nya itu harus diisi. Lalu username-nya sudah dipakai. Jadi harus menggunakan username yang lain. Nah, untuk emailnya juga sudah digunakan. Jadi berarti saya sudah punya akun di sini. Seperti itu ya. Jadi intinya seperti ini. Untuk registrasinya saya coba masuk dengan akun saya ya. Karena saya ternyata sudah punya akun. Nah, ini untuk tampilan awal. Kalau kita sudah berhasil membuat akun. Ini untuk tampilan awalnya. Jadi untuk langkahnya tadi, kita register itu tadi sudah selesai. Nanti ada email masuk yang menunjukkan username sama password kita. Nah, lalu bagaimana cara kita submit di jurnal ini? Kita klik yang Show My Journal, lalu kita New Submission. Seperti ini tampilannya kalau kita sudah siapkan manuskrip kita. Nah, kita harus menyiapkan manuskrip kita sesuaikan dengan tadi template yang diminta oleh jurnal ini. Di sini tadi ada kan template-nya. Template-nya ada. Oh, ini jurnal Semar. Yang Jiptek. Sebentar, mohon maaf. Saya ulangi lagi ya. Untuk registrasinya, mohon maaf, saya ulangi lagi. Yang Jiptek ini saya belum punya. Ini tadi fokusnya sama ininya. Ini kita baca dulu kalau misalkan kita mau mempelajari tentang jurnal ini. Jadi ini prosesnya. Lalu yang paling penting kemarin Bu Atik tanya ya tentang pembayarannya. Ini di bawah itu juga ada tentang pembayarannya. Ini kita klik yang author fee. Nah, untuk pembayaran jurnal Jiptek ini nanti dijelaskan di webnya. Jadi untuk publikasinya setelah kita sudah berhasil mereview atau merevisi komentar-komentar dari reviewer dan reviewer sudah tidak ada komentar, itu kan nanti tinggal proses publikasi. Nah, selama proses publikasi nanti, kita nanti disuruh membayar kalau jurnal ini seharga 500.000. Nah, untuk yang internasional 50 US dollar. Jadi untuk lokal
pada jurnal ini untuk publikasi kita harus membayar 500.000. Ada beberapa jurnal juga yang gratis, itu juga ada. Nanti tinggal Bapak Ibu saja bagaimana mencari atau memilih-milih jurnalnya. Jadi nanti sebelum submission, Bapak Ibu harus pelajari dulu tentang jurnal ini. Tentang pembayarannya, prosesnya, seperti itu. Dan di sini itu ada ketentuannya di mana similarity-nya atau plagiarisme Turnitin-nya itu di bawah 30%. Jadi diusahakan untuk manuskrip Bapak Ibu itu Turnitin-nya hasil similarity-nya itu di bawah 30%. Nah, ini ada submission preparasi atau persiapan untuk submission-nya, yaitu bahwa artikel kita belum pernah dipublish di jurnal yang lain. Lalu bentuknya teks kita atau naskah kita itu Microsoft Word, Open Office, dan lain-lain. Lalu jika ada, nanti referensinya itu harus dicantumkan DOI-nya atau URL-nya, dan lain sebagainya. Secara umum seperti itu. Nah, ini untuk kalau misalkan kita, oh ini sudah ya. Ini tadi kembali lagi ada akunnya ya. Nah, untuk submit-nya nanti kita klik new submission. Ternyata satu web sama Semar. Berarti kita sama, berarti kita tadi new submission. Untuk template-nya kita sesuaikan. Template-nya di-download di tadi. Ini kan tadi ada artikel template, kita klik, lalu muncul ini, ada artikel yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tergantung naskah Bapak Ibu, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia berarti kita sesuaikan bahasa Indonesia. Ini saya kasih contoh untuk artikelnya Bu Ati ya. Mohon izin Bu, saya buat sebagai contoh, nggak apa-apa ya. Nah, untuk artikel dari Bu Ati ini kan masih template umum. Template umum seperti ini, ada judul, nama, afiliasi, abstrak, dan lain sebagainya. Sementara untuk jurnal Jiptek tadi harus menggunakan template yang seperti ini template-nya. Jadi judul artikel itu harus Times New Roman. Fontnya ukuran 14 word. Kalau saya biasanya untuk memudahkan itu, saya copy langsung saja ke bagian sini. Jadi ini jurnal kita. Judulnya ini kan, peran artificial intelligence dalam pendidikan kejuruan. Saya copy di sini. Saya sesuaikan karena kita kan nggak bisa buat yang atasnya ini kan. Jadi saya copy, lalu saya sesuaikan. Mintanya tadi apa? Times New Roman. Atau Bapak Ibu misalkan kalau mau diatur di yang sebelah kiri ini juga nggak apa-apa. Ini diatur ke Times New Roman, fontnya 14 bold, seperti itu juga nggak apa-apa. Lalu dituliskan nama autornya. Autornya ini Bu Ati Suparyati. Ini kelihatan ya layarnya ya, kecil-kecil seperti ini. Nah, seperti ini. Ini diatur juga berapa fontnya. Nah, ini di atasnya itu ada keterangan angka 1, 2, 3, lalu ada bintang. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya misalkan ini ada penulis Bu Ati dan Bu Dian ya. Misalkan dalam satu artikel ini penulisnya itu Bu Ati dan Bu Dian. Berarti yang second author itu misalkan Bu Dian. Nah, kebetulan Bu Ati dan Bu Dian ini beliau satu prodi kan. Kalau satu prodi berarti angka yang di atasnya itu harus sama.
Jadi ini juga angka 1. Angka 1 itu menunjukkan apa? Angka 1 itu menunjukkan program studi. Tapi di beberapa jurnal itu ada juga yang menunjukkan penulis. Jadi penulis pertama, penulis kedua. Nah, di Ciptek ini menunjukkan penulis pertama dan kedua. Jadi meskipun afiliasinya satu prodi, tapi angka di atasnya itu juga harus berbeda karena angka di atasnya itu bukan menunjukkan afiliasi tapi menunjukkan penulis, urutan penulis. Jadi ini Bu Ati sebagai penulis 1, Budian sebagai penulis 2. Nah, di sini bintang ini menunjukkan apa? Menunjukkan corresponding author atau penanggung jawab dari artikel ini. Ini untuk membuat tadi cover letter. Nah, kalau misalkan di artikel ini Bu Ati sebagai penanggung jawab berarti yang dikasih bintang ini Bu Ati. Nah, tapi kalau Budian yang bertanggung jawab ya berarti nanti yang dikasih bintang itu Budian seperti itu. Nah, untuk program studi ini sama diatur juga ya. Program studinya di sini SMK 1 Gesi. Ini, seperti ini. Kalau bisa ditulis lengkap, ya Bu nanti ditambahkan Bu Ati. Nanti ditambahkan, misalkan SMK 1 Gesi apa, Sragen atau mana, Surakarta, saya nggak tahu. Nanti tolong ditambahkan ya Bu Ati ya, lalu tambahkan Indonesia seperti itu. Jadi tidak hanya SMKN 1 Gesi seperti itu, nanti bisa ditambahkan secara lengkapnya. Ini departemen afiliasinya jika ada, kalau nggak ada ya berarti kita hapus saja. Untuk fontnya kita sesuaikan ya. Ini tadi Times New Roman. Times New Roman 12. Lalu untuk emailnya, ini kebetulan ditulis semuanya. Untuk semua autornya ditulis, tapi yang membedakan tadi ini bintangnya. Kalau ada bintangnya berarti yang penanggung jawab itu Bu Ati. Nanti ada beberapa jurnal yang semua penulisnya itu nggak perlu ditulis, jadi hanya corresponding autornya saja. Kalau misalkan ini saya tulis corresponding autornya saja, berarti hanya Bu Atik. Ini seperti ini ya, kita tuliskan. Ini untuk emailnya. Lalu kita masuk ke abstrak. Abstrak ini ada ketentuannya. Nah, di sini ada ketentuan. Abstrak merupakan gambaran umum dari penelitian atau isi artikel. Abstrak dalam bentuk paragraf yang memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode, dan hasil. Abstrak berbahasa Indonesia ditulis menggunakan Times New Roman font 11 antara 150 sampai 175 kata. Jarak antara baris satu spasi. Kita lihat ini abstrak punyanya Bu Ati ini berapa fontnya, katanya berapa kata kita hitung di bagian bawah ini. Bagian bawah ini kan ada. Nah, ini 288 kata. Jadi tidak sesuai dengan yang diminta oleh Ciptek. Nanti kalau bisa berarti tolong dikurangi ya katanya nanti ini. Kata-kata diringkas lagi, tapi harus memuat ini tentang latar belakang masalah, tujuan, metode, dan hasil. Seperti itu ya Bu Ati ya. Nanti tolong ini lagi, dikurangi lagi katanya, dan nanti spasinya itu harus 1. Misalkan ini saya anggap sudah 100, sudah memenuhi ya 150 sampai 177 175. Saya anggap sudah sesuai. Jadi kita bisa copy di sini. Kita sesuaikan ini tadi Times New Roman 11. Seperti itu. Nah, kata kuncinya 1 atau lebih kata atau frase yang penting, spesifik, atau representatif bagi artikel ini.
ini hanya 2 kata kunci. Kalau bisa itu minimal 3, meskipun di sini tidak disebutkan berapa minimal, berapa maksimal, itu tidak disebutkan. Kalau bisa itu minimal 3, maksimal 5 sampai 6 seperti itu. Ini misalkan saya ketik di sini, saya copy di sini. Ini sudah sampai di abstraknya. Lalu ini untuk abstrak bahasa Inggris sama seperti tadi, tapi ditulis dengan ini, italik. Jadi kalau di Bu Ati ini masih fontnya nggak italik, nanti di template-nya yang mau disubmit nanti diatur italik. Seperti ini, diatur italik ya. Atur italik, Times New Roman 11, dan italik. Untuk yang bahasa Inggrisnya harus italik. Lalu keywordnya sama. Keywordnya sama juga italik, ditulis italik. Seperti ini. Ini sudah sampai di abstraknya. Untuk pendahuluannya, kita tuliskan langsung di sini. Jadi ini ketentuannya seperti apa? Ketentuannya ini sepertinya, nah spasinya kalau di Bu Atik ini, yang mentahan ini kan masih ini kan, spasinya masih satu spasi. Nah sementara di template jurnalnya yang diminta, itu spasinya 1,5. Nanti bisa diatur atau dipindah ke sini, disesuaikan dengan template-nya ya Bu Atik ya. Dan untuk paragraf pertama itu nanti hanging indent-nya atau spasi yang menjorok itu kan ini tidak menjorok, berarti nanti yang menjorok itu mulai yang paragraf 2 sampai seterusnya. Jadi untuk yang paragraf pertama dari masing-masing subbab itu nanti tidak dibuat menjorok. Yang dibuat menjorok itu untuk yang paragraf 2 sampai seterusnya. Begitu juga untuk yang bagian metode, hasil, dan seterusnya. Jadi nanti ini disesuaikan ya buat ya yang pendahuluan. Nah, untuk gambarnya ini kalau bisa misalkan kita copy paste dari penelitian sebelumnya atau penelitian orang dan memungkinkan untuk kita gambar ulang, lebih baik kita gambar ulang lagi agar tidak terlihat plagiat sekali seperti itu. Jadi kita bisa memodifikasinya seperti itu dan ditambahkan dengan sitasi meskipun kita gambar sendiri karena kita kan sumbernya kan dari penelitian orang lain. Lalu untuk yang metodenya sama, kita sesuaikan untuk yang paragraf 1 ini seperti ini, tidak menjorok. Lalu untuk gambarnya ini kalau bisa prosedurnya juga digambar ulang. Kalau ini prosedurnya kita buat sendiri berarti kan nggak usah dipakai sitasi, nggak apa-apa. Untuk hasil dan pembahasan kita masukkan di sini juga nanti disesuaikan lagi. Ini kan tidak ada penomoran kan. Di sini dikasih penomoran untuk yang ini kan bagian ini subbab misalkan ya. Dikasih penomoran lagi nggak apa-apa. Jadi di bab pendahuluan hasil penelitian kan nggak ada penomorannya. Lalu di yang bagian ini karena ini sudah masuk subbab, kita kasih penomoran nggak apa-apa. Ini digambar lagi nggak apa-apa. Nanti kita tambahkan juga ini sitasinya. Ini seperti ini sampai akhir. Nah, untuk yang bagian ini, Duolingo AI ini gambar apa ya, Bu ya? Nanti tolong ini diperjelas lagi sumbernya juga ya, Bu ya. Bu Ati ya. Nanti diperjelas lagi sumbernya dari mana. Dan ini juga nanti disesuaikan lagi. Ini dia menjelaskan subbab. Kalau misalkan subbab
Dia kan tadi sudah 5, berarti 5.1 seperti itu. Nah, untuk kesimpulan saran ini dipisah simpulan dan saran. Nah, untuk yang tabel ini kebetulan nggak ada tabel kan di punyanya Bu Ati ini. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada tabel, jadi tabelnya nanti nggak dibuat tabel full seperti ini, tidak. Tapi dibuat tadi cuma atas bawah seperti itu. Jadi hanya bagian atasnya sama ini bawahnya sama per ini per barisnya dikasih garis-garis seperti ini. Jadi tidak full. Dan untuk gambarnya itu nanti diberikan ini gambar 1. Ini punyanya buat tadi sudah gambar 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini untuk aturan kutipan-kutipannya seperti ini kutipan-kutipannya. Nah, di sini di Bu Ati ini sudah menggunakan kutipan-kutipan. Akan tetapi kutipannya itu belum menggunakan aplikasi Mendeley seperti yang disarankan di jurnal tadi. Kalau sudah menggunakan Mendeley itu nanti biasanya kutipannya seperti ini. Ini untuk yang jurnal yang sudah jadi, sudah publish juga. Ini punyanya Pak Suharno ya. Ini abstraknya yang bahasa Inggris. Ini yang pendahuluan ini harusnya ini tidak menjorok tapi nggak apa-apa, itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu substansial, jadi dimaklumi mungkin sama ininya editornya. Nah, kalau sudah menggunakan Mendeley itu biasanya ada ini seperti ini. Jadi kan ketahuan kan. Nah, Mendeley ini selain mempermudah Bapak Ibu juga ini selain menunjukkan bahwa dia sudah disitasi itu nanti di akhir juga bisa langsung buat seperti ini. Ini kan ketahuan kan dia sudah menggunakan Mendeley atau belum. Kalau Buati ini apakah sudah menggunakan Mendeley atau belum ya? Buati ada? Pakai Mbak, belum Mbak. Oh, belum. Belum. Nanti tolong menggunakan Mendeley ya Bu untuk citasinya. Seperti itu. Ini contohnya yang sudah jadi. Nah, ini menggunakan ini. Kalau sudah menggunakan Mendeley itu seperti ini. Jadi ketahuan. Ini tadi punyanya Bu Ati itu ini kan. Nah, ini. Ini belum menggunakan Mendeley. Ini masih ada DKK. Ini et al kan berarti kan belum ini kan konsisten kan penggunaannya. Dan kan kawan itu kan bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya kan et al. Jadi kalau nanti menggunakan Mendeley itu nanti bisa konsisten penggunaannya. Seperti itu. Ini sudah ya jelas ya untuk masalah template-nya. Sudah jelas sampai sini penggunaan template. Jadi ini misalkan di ini saya kasih contoh cara penggunaan Mendeley-nya ya. Ini. Misalkan kita sudah download Mendeley, lalu kita sudah download ya Mendeley, kita sudah masukkan semua referensi kita di Mendeley ini, lalu kita buka Mendeley-nya di Word, kita buka, lalu kita sign in, kita harus sign in. Ini kita sign in dulu. Nah, kalau kita sudah sign in, kita bisa cari referensi apa yang judulnya apa. Misalkan saya mau kasih citasi di kalimat ini, misalkan di kalimat ini. Lalu saya kasih citasi ini, misalnya judulnya foundation, atau misalkan mau dikasih citasi pembelajaran apa.
judulnya tergantung yang mau Bapak Ibu citasikan. Ini sudah 2 berarti saya citasikan di sini. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, ini citasinya 2, jadi dari Fitriani dan Wu et al. Nah, untuk menambahkannya nanti di sini langsung bisa ditambahkan, jadi kita tidak usah input lagi referensi-referensi yang sudah kita citasi tadi. Seperti itu penggunaan Mendeley. Nah, kalau sudah jelas untuk yang masalah template, kita langsung masuk saja bagaimana cara ini kita submit artikel. Kita caranya yang pertama, kan tadi kita masuk ke home kita, ke home jurnalnya. Setelah itu ke usernya, ini lama, JPEG. Ini JPEG ya. Ini jurnal JPEG, user home. Ini user home, my journal, new submission. Lalu kita start. Langkah yang pertama, kita baca dulu ini submission checklist-nya. Ini yang pertama itu menyatakan bahwa jurnal kita belum pernah dipublikasi. Lalu jurnal kita ini bentuknya Word. Lalu ini tentang referensinya. Referensinya kita sudah menampilkan URL atau spesifikasi lainnya. Lalu kita menggunakan single page ini terkait dengan formatting tadi, formattingnya sesuai template atau belum. Lalu ini bibliografinya, ya ini terkait dengan referensi tadi sama. Lalu if submitting to, jadi ini intinya harus tanpa nama. Jadi kalau kita submit tadi, namanya yang di bagian atas tadi harus kita hapus untuk menjaga ini. Apa itu namanya? Agar reviewernya, misalkan reviewernya ada yang kenal dengan kita, itu tidak berat sebelah seperti itu. Jadi kalau bisa ini dihapus. Di bagian terakhir ini kan harus seperti itu. Lalu kita baca ini copyright notice-nya. Di sini author setuju dengan copyright notice-nya. Ini jika ada komen untuk editor. Nah, ini itu terkait dengan cover letter tadi. Kalau misalkan di jurnal lokal-lokal ini biasanya itu tidak perlu menggunakan cover letter. Jadi untuk cover letternya bisa kita sampaikan ke comment to editor ini. Tapi kalau misalkan tidak, ya nggak apa-apa. Nggak usah diisi maksudnya. Karena ini kan opsional kan pilihannya. Kalau sudah, kita pilih save dan continue. Di sini kita upload submission-nya. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Nah, di sini kita dipastikan lagi ensuring a blend review. Jadi intinya itu namanya harus dihapus. Lalu kita pilih file kita yang mau diupload. Misalkan manuskrip kita tadi ini, misalkan saya pilih manuskrip, lalu pilih upload. Nah, ini sudah terupload. Kalau sudah, ini kalau misalkan kita upload ternyata filenya salah, ya kita ganti lagi, kita choose file, lalu save and continue, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya ini kita masukkan data-data seperti data penulis. Nih, kita tuliskan dulu, kita masukkan data penulis. Misalkan di sini saya, kalau kan ini kan akun saya, jadi otomatis biasanya kalau akun yang digunakan itu otomatis sudah masuk kan, ini Universitas Maret. Lalu kan ini kan hanya satu kolom. Padahal penulisnya tadi misalkan ada 2, Bu Atik dan Budian. Nah, makanya kita add author. Nah, kalau add author yang di atas itu kan saya, misalkan saya. Lalu di sini kita masukkan namanya Bu Atik misalkan. Bu Atik.
Kita masukkan namanya Bu Ati ya. Karena yang nulis kan lebih dari satu autor. Bu Ati. Lalu emailnya Bu Ati tadi kita masukkan emailnya Bu Ati. Kita masukkan emailnya. Ini afiliasinya kan tadi SMKN 1 Gesi. Lalu country-nya itu Indonesia, kita tuliskan. Nah, di bawah ini apakah beliau sebagai corresponding author? Nah, kalau di sini yang sebagai corresponding author itu saya. Tapi kalau misalkan mau Bu Ati yang sebagai corresponding author, ya kita klik corresponding authornya Bu Ati. Tapi biasanya kalau submit jurnal itu di akun di corresponding author kalau bisa. Karena kalau misalkan saya upload atau submit di akun saya, tapi saya tidak sebagai corresponding author, itu biasanya pindah submission-nya itu ke akun corresponding author. Misalnya saya klik Bu Ati sebagai corresponding author, biasanya nanti submission-nya, prosesnya itu akan berjalan di akunnya Bu Ati. Nah, ini sudah Bu Ati sama saya, misalkan mau ditambahkan lagi ya silahkan. Tadi Budian misalkan ada tambahan lagi ya, tinggal add author, tergantung berapa tadi autornya. Lalu kita masukkan judulnya tadi apa, misalkan saya judulnya ini, lalu masukkan ininya, abstraknya. Lalu ini bahasanya bahasa apa? Kalau bahasa Indonesia ya Indo. Lalu agensi tidak ada referensi. Tidak ada jarak ya antara referensi 1 dengan 2 itu harus harus dipisah dengan blank space, blank line. Jadi baris kosong seperti ini untuk menunjukkan antara referensi 1 dan referensi 2. Lalu kalau sudah terisi semua, kita ini save and continue. Ini untuk menambahkan ini supplementary file. Jadi file tambahan, misalkan tadi data-data atau hasil Turnitin seperti itu. Ini tidak saya lanjut ke langkah berikutnya karena langkah berikutnya ini finalisasi karena saya tidak mau submit ya, ini saya hanya mencontohkan. Jadi intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan di tengah jalan tadi kita ada keperluan lain atau apapun, jadi bisa kita tinggal dan kita lanjutkan lagi di ini, di arsip tadi. Lalu kita klik lagi, bisa kita lanjutkan lagi, misalkan seperti itu. Ini untuk yang jurnal lokal seperti ini, langkah-langkahnya untuk submission-nya. Sampai sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Bertanya Mbak Ya, Desita. ya. Iya, tadi kan untuk jurnal itu apakah harus ditentukan UNS? Misalkan tadi ada Ciptek, Semar, itu adalah bagian dari jurnal UNS ataukah bisa jurnal lain, Mbak, untuk submit untuk persyaratan tesis ini, Mbak? Oh, untuk persyarat. Ya. Misalnya ada jurnal Edudikara gitu kan, yang punyanya alumni teknik apa teknologi pendidikan misalnya, itu juga alumni UNS, itu apakah bisa ataukah memang sudah ada ditentukan gitu, jurnalnya?
Kalau itu saya kurang tahu ya Bu, tapi kalau syaratnya hanya Anunya termute Mbak Desita. Speakernya masih mute Mbak. publikus berapa gitu juga ada ketentuannya Bu. Iya. Iya. Gimana Mbak? Iya, kalau untuk jurnalnya sepertinya terserah sih Bu. Kalau syaratnya hanya publikasi seperti itu. Syaratnya hanya Oh, publikasi kan Bu. oh iya. Ya, berarti nanti bebas Bu syaratnya seperti itu. Kalau syaratnya hanya publikasi, tidak publikasi di jurnal Sinta berapa, misal Sinta 3, berarti nanti Bapak Ibu harus mencari jurnal di Sinta 3. Misalkan tadi Ibu menyebutkan ada jurnal di teknologi pendidikan. Nah, kita lihat dulu jurnal teknologi Oh, pendidikan itu dia Sinta berapa. Kalau sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh UNS ya nanti kita bisa masuk di jurnal itu. Seperti oh. itu, Bu. Itu tahu kita misalnya jurnal A dia masuk ketentuan itu gimana Mbak? Itu nanti kita bisa cari kalau misalkan Sinta ya, Bu ya. Kalau Sinta itu Ya. berarti kita cari di webnya Sinta. Oh begitu. Bentar. Ini mesti error. Masalah. Nih, misalkan kita cari di jurnal Sinta, webnya Sinta. Ini tadi. Ini jurnal Edukasi. Ini kita cari di sini Bu, di webnya Sinta kan kita pilih jurnal, lalu Hmm. kita pilih jurnal pendidikan dan pembelajaran. Oke, Edukasi. Kalau ini tidak ada, Bu. Jadi mungkin tidak ini, tidak Eh, terindeks Sinta mungkin Bu ya. Tetap, nah terindeks ini Garuda berarti. Kalau ini hanya Garuda. Kalau yang tadi, ini tadi jurnal Ciptek ya. Kita lihat yang jurnal Ciptek. Jurnal Ciptek. 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 Nah, kalau jurnal Ciptek ini di webnya ada. Langsung ada, dia Sinta 4. Seperti ini. Kalau misalkan mau dicari di sini ya berarti kita cari jurnal ini. Jurnal, misalkan di webnya nggak ada, hanya Sinta, tapi Sinta berapa kita nggak tahu. Kita bisa cari di sini, di webnya Sinta ini. Nah, ini munculkan Ciptek Sinta 4.
sama Garuda. Kalau yang ini Edudikara ini dia hanya terindeks Garuda, seperti itu, Bu. Seperti itu. Bu, siapa tadi yang tanya? Bu Ati ya? Iya, seperti itu, Bu. Bagaimana? Ya, terima kasih, Mbak. Iya. Kalau untuk ini, jurnal internasional, kita bisa cari di Simago. Simago JR. Kita bisa cari jurnal ringnya. Ini yang untuk yang terindeks Scopus. Misalkan saya cari, kan kalau di sini kan ini tadi Garuda. Kalau yang Jiptek ini nggak ada ya terindeks Scopusnya, tapi seperti ini. Tapi kita cari yang benar-benar jurnal internasional ya. Misalkan sustainability. Kita cari. Nah, ini untuk melihat dia Q berapa itu dari sini, dari Simago. Nah, ini Q1. Kita lihat jurnal sustainability itu dia Q1. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi. Tadi untuk proses submission jurnal sudah bisa ya Bapak Ibu kalau misalkan mau submit jurnal sendiri? Nanti di-share rekamannya ya, Mbak ya. Iya, siap Bu. Nanti saya share lagi rekamannya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang kurang paham atau apa yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung kalau misalkan pada proses submission-nya ada kesulitan atau apa. Ya. Jadi Mbak Desita, tadi untuk yang keperluan tesis, misalnya kita yang bukan beasiswa itu, yang penting bisa publish jurnalnya gitu ya Mbak ya? Maksudnya nggak harus cinta, nggak harus gitu ya? Mohon maaf, saya kurang tahu yang kalau aturan-aturannya. Nanti Bapak Ibu bisa baca Lihat lagi. pedoman lagi ya? Ya, dibuka lagi pedomannya. Oh Kalau iya. misalkan ada ketentuannya harus cinta berapa, atau Ki berapa gitu, nanti ya menyesuaikan saja. Tapi kalau hanya berupa publikasi seperti itu nanti berarti ya terserah di jurnal tadi yang terindeks Garuda tadi juga nggak apa-apa di jurnal tadi apa tadi yang Edukara tadi ya Bu ya. Seperti itu. Yang jurnal tadi yang di sini. JIPT apa tadi ya Bu ya. Seperti itu. Sudah sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk yang Budian, jurnalnya belum sempat dibuka. Ini saya buka sebentar ya. Kita bahas sedikit. Ini juga sama, nanti tolong disesuaikan dengan ininya ya. Dengan template jurnal yang dituju. Dan untuk citasinya, ini juga belum menggunakan Mendeley ya Bu ya. Nanti bisa ditambahkan, bisa menggunakan Mendeley seperti itu ya Budian ya. Dan untuk afiliasinya itu setahu saya ya itu afiliasi sesuai dengan prodi. Prodinya misalkan Bapak Ibu ini di pendidikan vokasi ya nanti Bapak Ibu tuliskan pendidikan vokasi pasca sarjana seperti itu. Jadi bukan di SMK-nya. Karena itu nanti kan sebagai syarat lulus kan di UNS kan seperti itu. Setahu saya seperti itu, Bu. Jadi nanti ini bisa dikoreksi lagi. Sudah tidak ada yang ditanyakan, apa ada yang ditanyakan lagi? Nanti diperbaiki dulu ya Bu Ati sama Budian untuk Ya, Mbak. naskahnya. Ya. Nanti bisa di
bantu lagi ya Mbak ya. Oke, Bu, siap. Kemarin itu belum sempat, jadi saya sekalian bahas di sini saja. Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, bisa saya akhiri ya pertemuan sore hari ini.